Hello stranger, selamat datang di podcast Head and Seek. Ini adalah episode ke-7 dan kalian masih ditemani oleh saya Peter Dan saya Prima. dan rekan saya yang sering delay. Tuh kan delay kan? Indra. Oke. Jadi hari ini kita membahas tentang apa nih? Tentang seseorang yang Satsuki. wah, Naruto-kun. Ya kita masih bahas mengenai Jepang-Jepangan lah. Sebelum kita mulai pembahasannya nih, sebetulnya aku rada unik aja sih sama beberapa kasus-kasus pembunuhan di Jepang atau apa oh ya? ya kemarin kita juga bahas orang Iya, Jepang ya. Junko Furuta kan. Junko Furuta juga. Jadi ada beberapa hal yang aku sebetulnya tangkapnya rada aneh sih. Kenapa pembunuhan di Jepang tuh, pembunuh-pembunuh Jepang tuh kayaknya sadis-sadis banget gitu loh. Dan cenderung kayak, Aneh-aneh gitu. iya aneh-aneh gitu loh. Freak banget, aneh banget. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Issei Sagawa. Nah, Issei Sagawa ini adalah seorang pria berkebangsaan Jepang yang lahir pada 26 April 1949 di Kobe, Prefektur Hyogo, Jepang. Nah, Issei Sagawa ini siapa sih? Issei Sagawa ini adalah seorang kanibal. Kanibal. Jadi bagi kalian yang belum tahu Issei Sagawa itu siapa? Issei Sagawa itu adalah seorang pembunuh plus kanibal. Jadi kalau di Indonesia punya Asmanto, di Jepang punya Issei Sagawa. Nah, Issei Sagawa ini terlahir dalam kondisi prematur dan bahkan pada waktu itu hampir nggak selamat. Ya, untungan dia selamat, tapi namanya nggak diubah jadi nasib kelewang waktu itu. Wah, iya, itu yang kemarin lagi. Beda ya. Nah, jadi pada waktu lahir dia itu kan prematur. Terus dia tuh hanya sebesar telapak tangan ayahnya pada waktu itu. Dan menderita juga peradangan usus. Jadi seperti kita ketahui kalau orang-orang yang lahir prematur itu biasanya ada yang mungkin nggak organnya belum siap. Ya, dan harus dilahirkan. Nah, Issei Sagawa ini punya adik yang sangat dekat dengannya pada waktu dia masih kecil. Dia tuh sering diajak bermain oleh sang adik dan juga sang paman. Dan pamannya ini berpura-pura menjadi raksasa yang akan memakan daging mereka. Ya, kalau katanya Issei Sagawa ini dari kecilnya itu terinspirasi dari permainan dia dan adiknya pada waktu masih kecil. Wah, ini unik. Unik sekaligus agak nyeremin ya. Jadi jangan-jangan kalau kita sering mainan sama anak-anak kita itu memberikan inspirasi. Kalau menurut kamu gimana nih, Andro? Kamu punya permainan apa waktu masih kecil yang paling kamu ingat? Oh iya. Yang sampai berpengaruh sampai dengan saat ini? Oh, kalau mainan kalau menurutku sih ini sih Bet, memang agak berpengaruh sih. Dulu orang tuaku suka memberikan bacaan yang agak keren gitu. Tapi ya saya nggak bisa memahami, jadi saya juga nggak jadi keren ya. Oh. Maksudku, saya jadi penasaran apa masa kecil dari Jenderal Rangga Sasana. Oh, kalian ingat Sopo? Sunda Empire. Oh iya bener. Gue lupa lagi. Siapa tahu dulu dia mainnya raja-rajaan. Oh. Namanya kan. Iya. Aku lupa itu. Lihat Anglin Dharma. Iya benar. Saur sepuh. Wah, dia harusnya punya ini ya, Garuda raksasa biar bisa pergi kemana-mana naik Garuda gitu. Anaknya Mas Prim nih, jangan-jangan dinontonin iklannya Indosiar tuh. Yang apa? Iklan Indo es krim tuh. Oh, iya. Yang ada naganya tuh. Hati-hati loh. Ntar gedenya bisa buat kerajaan loh. Oke, kita lanjut ya. Jadi awal mula Issei Sagawa ini ketika dia menduduki kelas 1 SD pada waktu itu, dia tuh merasakan keinginannya untuk memakan daging manusia itu muncul pada saat dia melihat paha teman laki-lakinya. Jadi ngeri banget gak sih kalian ngebayangin itu? Dia kelas 1 SD ngelihat temennya gitu, sange gitu. Ya bukan. Beda dong. Itu beda dong. Dia jadi lapar gitu. Dia lapar lah, itu dia lapar. Nah, terus keinginan itu pun semakin besar ketika dia mencapai usia pubertas waktu itu. Nah, tapi seperti kita tahu, Issei Sagawa ini kan dia terlahirnya prematur. Dia tuh mempunyai tubuh yang kurang menarik di mata wanita. Jadi dia tuh kurang tinggi segala macam. Nah, tapi Issei Sagawa ini sangat terobsesi dengan wanita-wanita cantik. Nah, gejala dari obsesi tersebut ditunjukkan ketika dia berusia remaja. Dia selalu ingin memakan wanita cantik yang ditemui di mana aja. Begitu, dia pengennya memakan. Dan pada waktu dia remaja, dia itu pernah masuk secara diam-diam ke apartemen dosennya di Tokyo. Dan dosen itu kan orang Jerman nih. Dan dia tuh membuat Issei Sagawa itu sangat tergila-gila. Nah, namun aksinya tersebut tuh gagal karena pada saat itu dosennya itu terbangun dan berteriak sangat ketakutan dan juga membuat Sagawa ini kaget. Terus dia langsung pergi, langsung lari gitu kan. Nah, namun kejadian itu tuh bukannya dia kapok, tapi justru membuat dia
sebagai tantangan. Buat dia itu Iya, tantangan itu tantangannya ya. semakin wah Wah ini. ini wanita cantik tuh harus ditaklukkan. Ya, mungkin waktu itu dia adrenalinnya kan memuncak tuh. Oh, Jadi wah, tambah menggebu-gebu nih gitu. dari takut jadi menjadi semakin penasaran. Iya. Nah, ketika memasuki usia dewasa, mungkin dia lepas SMA ya, dia mau kuliah. Jadi Issei Sagawa ini juga dibilang nggak bodoh ya, dia itu bisa dibilang sangat pintar. Nah, jadi dia tuh lulus dengan merampungkan gelar sarjana di jurusan sastra Inggris di Wako University di Tokyo pada tahun 1977. Di usia ke-28, Sagawa ini langsung melanjutkan studinya ke luar negeri. Nah, dia ini berkuliah di Prancis dan mendapatkan Wes, gelar PhD loh. Jadi dia tuh gelarnya PhD. Jadi kebayang kan? orang cerdas loh. Orang cerdas dia. Dia ini berkuliah di Universitas Sorbonne, jurusan bahasa dan literatur. Nah, selama di Prancis, di Paris, dia itu mengaku dia tuh sering bawa PSK setiap malamnya dan mencoba untuk membunuh, tapi nggak Tidak bisa, bisa. nggak bisa. Gitu. Hingga tibalah pada tahun 1981. Issei Sagawa ini bertemu seorang mahasiswi cantik asal Belanda yang bernama Rene Halfveld. Rene Halfveld ini merupakan teman kuliahnya dia dan sering bertemu. Mereka sering mungkin kerjain tugas bareng, gitu kan. Iya. Dan juga sering bertamu ke apartemennya Issei Sagawa dan untuk mengajarinya bahasa Jerman. Gitu. Jadi si Rene ini mengajari Issei Sagawa bahasa Jerman pada waktu itu. Saking akrabnya, Issei Sagawa ini semakin terobsesi untuk melakukan tindakan kanibalisme terhadap temannya ini. Hingga pada tanggal 11 Juni 1981, Issei Sagawa ini mengundang Hartfeld ke apartemennya seperti yang biasanya. Terus kemudian dia mengambil pistol saat si Rene Hartfeld ini sedang membaca puisi. Kemudian Issei Sagawa langsung menembaknya tepat di leher. Gila, ngeri banget kan ya. Iya. Dan kemudian sebagian tubuhnya itu dimasak sama dia. Kalian ngebayangin nggak sih? Maksudnya, Berarti ini ada setelah pembunuhan pasti dimutilasi dong. ya Nah, ada mutilasinya juga dong, nggak cuma ditembak. dimutilasi, terus kemudian dimasak, Masak, sebagiannya dimasukin masukin kulkas. Gitu. Kalau menurut kamu Nindra, maksudnya Gimana ini, pengen Red? ini kan sebetulnya kelakuan yang benar-benar abnormal kan, abnormal banget. Jadi kayak ya aneh gitu loh. Kalau menurut kamu gitu, ini orang-orang dengan yang membunuh terus dia memutilasi dan memakan daging manusia, itu tuh apa sih kira-kira yang ada dalam benak pikirannya mereka tuh? Kalau menurutku gini sih, Pet. Saya nggak ngerti tahu tentang psikologi, tapi bahwasanya apa ya? Kalau menurutku sih bisa dibilang itu wajar. Cuman itu sebenarnya gini loh. Wajar karena dia Sebenarnya itu penasaran wajar. gitu. Iya, karena itu sebenarnya wajar. Karena sebagai manusia kita pasti punya rasa penasaran, seperti yang dibilang Mas Prim. Cuman menjadi nggak wajar karena tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat kita. Bahwasanya memakan manusia ya itu nggak normal, kan seperti itu. Ya. Cuman ini juga menjadi sangat wajar. Seperti misal sama halnya kayak apa namanya, bagaimana seorang itu bisa suka dengan saudara kandung sendiri, itu kan juga nggak wajar. Tapi ya itu kan juga menjadi nggak wajar, tapi kan juga menjadi hasrat dari bawaan ini aja sih, bawaan dari apa ya? Ya bawaan dari diri kita masing-masing ya, hasrat dari kita masing-masing, Ya. penasaran dari Setiap diri orang punya masing-masing. hasratnya masing-masing gitu kan. Seperti itu. Tapi walaupun benar juga seperti yang disampaikan di awal tadi ya, bahwasanya apakah ini terbentuk karena masa lalunya, apakah ini terbentuk dari apa namanya, terbentuk karena tiba-tiba, ya menurut saya kalau ini dari pengaruh masa lalu itu juga ada benernya juga, bagaimana edukasi masa lalu itu menjadi apa ya, menjadikan karakter kita sampai sekarang, menjadikan apa ya, hasrat atau keinginan gambaran kita sekarang itu adalah referensi dari hal-hal yang terjadi masa Iya. lalu. Jadi seperti itu sih. Bisa, Menurut saya bisa. sih, walaupun itu bisa dibilang wajar sebagai hasrat, tapi tetap aja ketika itu bersinggungan dengan norma, saya tetap di sisi yang ini tidak wajar. Kok bisa gitu? Nggak wajarnya Maksudku, karena membunuh gitu kan. iya. Maksudku bagaimana dia sangat lapar dan kemudian hasratnya itu sangat tinggi. Apakah Iya. mungkin dia memotong tangannya? Iya. Atau jangan-jangan prosesnya itu terjadi gini, Bet. Dia itu aslinya mau goreng telur, kemudian tangannya kena minyak.
waktu dijilat kok enak. Kok enak. Jadi dia jadi penasaran lebih. Iya, iya. Nah, kalian tahu gak sih, Issei Sagawa tuh sempat ditanyain. Jadi dia tuh kan ceritanya ditangkap tuh akhirnya. Ditangkap, singkat cerita dia tuh ditangkap karena memang Red Velvet ini kan dicari banyak orang kan waktu itu. Terus hilang, terus akhirnya di apa namanya, diinvestigasi oleh polisi dan kemudian ditetapkanlah akhirnya Issei Sagawa ini sebagai tersangka. Tapi dia Setelah membunuh satu itu aja ya? membunuh satu itu aja, Oh. tapi caranya cukup sadis Iya, itu waktu tadi itu. sadis. Nah, terus tahu nggak ketika jadi dia tuh kayak direhabilitasi dan didampingi secara psikologi dan kemudian dilakukan penelitian terhadap psikologinya Issei Sagawa ini. Dan kemudian dia tuh ditanyain, rasa daging manusia itu kayak apa sih? Rasa daging manusia tuh katanya Issei Sagawa, itu rasanya tuh seperti daging sapi Kobe. Jadi rasanya tuh katanya pertama tuh hambar, Tawar. hambar. Tapi kalau misalnya dibumbuin, rasanya kayak daging sapi sama daging tuna di sashimi. Bayangin nih, ngeri gak sih? dia, dia bilang, mungkin yang bener kayak Indra bilang tadi, lagi masak telur jilat dagingnya sendiri. Wah enak nih kayaknya nih. Jadi pengen makan yang lain gitu kan. Nah, di sini kalau saya dari pemerintah Perancis menyatakan bahwasannya dia tuh mengalami gangguan jiwa. Nah, namun kemudian dia tuh dideportasi karena kebetulan ayahnya ini kan orang yang cukup berduit nih, mungkin Hotman Parisnya Jepang gitu Wah. kan. Terus akhirnya dia bayar pengacara dan segala macam. Akhirnya dia cuma dideportasi aja balik ke Jepang pada waktu itu. Nah, ketika dia balik ke Jepang, pada tanggal 12 Agustus 1986, Issei Sagawa ini dicek kembali. Nah, dan dinyatakan apa namanya, dia itu sebetulnya tidak gila, gitu kan. Dia itu sebetulnya tidak gila, hanya mengalami disorientasi aja, disorientasi kepribadian. Wah, sih. Jadi makan orang itu cuma disorientasi. Iya, katanya kayak gitu. Oh. Jadi aneh sih sebetulnya. Aneh banget itu. Aku juga bingung nih, karena gini, satu sisi kalau misalnya ini dibilang tindakan dari sebuah negara untuk melindungi warga negaranya, kok ya aneh gitu loh. Iya sih. Kok ya aneh gitu loh. Ketika dia balik ke Jepang, harusnya ya, itu ya dihukum dong gitu kan. Itu sama kayak kalau misalnya kita dengar nih, kasus TKI membunuh majikannya, terus TKI tersebut dihukum gantung dan segala Jadi di macamnya. negara orang Di maksudnya. negara orang gitu kan. Nah, memang terlepas dari apa namanya, dari mungkin dia yang disiksa oleh majikannya segala macam, tapi kita kan nggak tahu kan cerita sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Kita kan nggak pernah tahu cerita sebenarnya. Dia membunuh apakah karena obsesi atau murni memang karena dia tekanan secara mental Iya, gitu kan. bisa. Atau dia hanya untuk membela diri. Nah, itu yang perlu kita pelajari sebelum kita membela seseorang tersebut. Karena ini kan yang menurut saya bukan lagi rasa kebangsaan, tapi Iya, harusnya kita menimbulkan rasa melihat. humanity gitu. Gitu kan. Dan konteks kejadiannya. Iya, dan konteks kejadiannya gitu. Nah, pada kenyataannya Issei Sagawa ini tuh setelah pulang ke Jepang itu nggak dihukum. Dan dia tuh tau nggak sih, malah jadi kayak selebriti. Dia Iya. diajakin main bokep. Iya kan? Ini ngeri banget tuh. Dia Jadi itu- terkenal gitu kan maksudnya. jadi terkenal. Terus adegan bokepnya itu, kalian bayangin deh. Kalau kalian mungkin di situs-situs JAV gitu mungkin ada ya. Si siapa namanya si Issei Sagawa. Saya kalau cari JAV cari aktrisnya yang cewek bukan yang cowok sih kalau saya. Dia penasaran kan. Oh, gimana, Dra? Halo. Ya. Iya, iya. Maksudmu gimana? Kita sedang puasa, disuruh bayangin. Oh iya, sorry. Aduh, sorry. Dengerinnya malam aja kalau gitu, dengerinnya malam aja. Yang tadi yang menit ke 10 Apakah ini di stop dulu. konyol sekali dong, lucu, keren. Ya. Nah, jadi Issei Sagawa ini benar-benar sangat populer banget waktu itu. Jadi kayak ya, lucu sih sebetulnya. Dia tuh jadi kayak selebriti dan bahkan dia tuh sempat apa namanya mengeluarkan sebuah novel. Sebuah buku. Gak bisa dibilang novel juga, mungkin autobiografi ya. Dia mengeluarkan sebuah buku dan bukunya ini sangat laris di Jepang sama di Jadi Prancis. bestseller. Jadi bestseller gitu. Nah ini aku tuh jujur ya, aku tuh kayak berpikir gitu. Kalau misalnya Mas Prim apa Indra nih, kalau misalnya ada bukunya Issei Sagawa nih, udah disuruh beli gitu kan. Terus teman-teman pas itu wah beli deh gitu. Itu ada dorongan apa sih teman-teman membeli buku Issei Sagawa? Kalau menurut Indra dan Mas Prim nih, kenapa? Pengen tahu apa sih? Gitu? Kalau saya pengen Kalau tahunya, aku nih, siapa dulu nih? Halo? gimana? Siapa dulu nih? Indra dulu deh. Oke, silakan. Oke. Kalau saya sih
ini apa namanya? Kalau saya kenapa saya membeli buku itu ya kalau saya pribadi karena saya suka mempelajari pola pikir orang sih, Bet. Maksudku apa sih yang melandasi orang itu jadi tertarik seperti itu? Kalau saya sih suka gitu kan. Hal-hal membaca hal-hal seperti itu. Kenapa kita membaca apa namanya? Termasuk kenapa saya suka membaca Majalah populer. kesalahan orang atau Majalah populer. Dan CAV. Ingat puasa, Anda puasa. Astagfirullahaladzim. Godaan saya berat dari ini. Lanjut. Jadi kalau menurut saya sih saya suka gitu loh. Kenapa saya membaca beberapa background orang-orang apa ya orang-orang besar waktu zaman dulu ya karena saya suka dengan ini pola pikir apa yang mempengaruhi dia berbuat seperti itu, sudut pandang dia seperti apa. Maksudnya gini, si IC ini melakukan hal itu pada saat itu mungkin dia merasa perbuatan itu wajar atau benar. Ya, Terlepas bisa. dari itu salah atau benar, dia pernah merasa itu benar. Nah, kenapa sih kok dia merasa dia benar? Nah, waktu itu kan menarik kalau menurut saya itu menarik gitu loh. Misalkan kita nggak pernah tahu gitu dia membunuh atau ternyata dia sekarang sadar itu salah. Nah, tetap aja apa yang mendorong dia untuk melakukan hal itu, gesekan-gesekan seperti apa? Iya, bagaimana tekanan hatinya? Atau yang lebih ekstrim adalah gini, ketika kamu punya hasrat yang sangat tinggi dan kamu sadar hasrat itu tidak boleh untuk dilakukan, bagaimana kamu menjalani penderitaan atas hasrat itu setiap hari? Itu kan juga menarik. Maksudku gini, jadi dia terbayang-bayang gitu terus kan maksudnya. Iya, terlepas hasrat dia itu benar apa salah. Tapi faktanya dia lahir dengan hasrat. Seperti gini loh, Pet. Kamu pernah pacaran kan, Pet? Sebelum menikah tentunya. Alhamdulillah. Ya, kalau kamu pernah dengar nggak? Kamu pernah dengar nggak bahwasanya ada atau pasangan yang pacarnya itu cemburuan? Maksudku gini, terlepas apa yang membuat cemburu, terlepas benar tidak cemburunya, dia dikaruniai rasa gampang cemburu itu penderitaan loh. Oh iya, kutukan ada orang yang tidak mudah cemburu melihat pasangannya chat dengan wanita lain atau pasangannya chat dengan pria lain, dia biasa, dia menganggap dia teman karena dia tidak diberikan rasa cemburu yang sensitif. Tapi bagi orang yang dikaruniai rasa cemburu yang sensitif, penderitaan loh. Wah, tapi masa gitu aja saya cemburu. Akhirnya dia menahan kan. Nah, bagaimana dia berdamai dengan gejolak di hatinya? Bentar, itu tadi pertanyaan atau pengakuan Anda, pengalaman Anda? Kayaknya pengakuan deh kayaknya. Wadah. Curcol dia. Di tengah-tengah podcast, Anda ternyata curcol. Soal cinta-cinta. Kan menarik, siapa tahu kita membahas konspirasi cinta. Kan menarik juga. Bagaimana pemimpin negara jatuh cinta pertama kali. Bagaimana Rockefeller jatuh cinta pertama kali? Oh, bagaimana Rothschild jatuh cinta pertama kali kepada adiknya? Kisah cinta mereka belum ada. Kisah cinta elit global. Iya. Oh, kan menarik kan? Benar. Itu menurut pendapatku sih. Oke, setuju. Tapi kalau saya lihat ini justru malah dia korbannya adalah orang yang terdekat sama dia. Ini kalau dari yang saya baca juga kan dia bawa PSK. Ya saya asumsikan, saya bayangkan ganti-ganti gitu, maksudnya dia nggak kenal secara pribadi, cuman mungkin wah ini cantik disamperin gitu, tapi kan tidak jadi dieksekusi. Justru nih orang yang kayak waktu kelas sekolah masih kecil dia juga tertariknya sama teman-temannya yang dia kenal gitu, terus sama gurunya, terus kemudian ini sama temannya yang paling akrab ini malah dia mungkin dia juga selain hasrat itu juga harus punya emosi batin dulu ya. Tapi emosi batinnya ke arah eksekusi ini ya, memang mungkin rasa memiliki. Ya bisa jadi. Jadi mungkin hasrat cintanya, hasrat untuk memiliki yang besar. Hasrat cintanya itu atau memilikinya itu dia maksimalkan dengan memakannya itu tadi. Jadi mungkin dia saya sangat mencintai atau enggak tahu sih apa yang dia rasakan, tapi dia merasa bersatu dengan orang yang emosinya sama gitu, maksudnya tapi aku setuju sih sama seperasaan itu, sama yang Indra bilang. Analoginya terkait dengan kalau kita jatuh cinta ya, ketika kita jatuh cinta dan kadang-kadang semua tindakan apa yang kita lakukan itu sebenarnya tindakan bodoh. Bisa nah orang lain lihat, tapi kita kan selalu merasa benar. Nah, mungkin dengan kita membeli bukunya Issei Sagawa kan kita jadi tahu nih,
hasrat apa Oh sih yang ya. dia punya gitu kan. Dan aku rasa hasrat ini semua orang pasti memiliki, cuma disalurkan dalam bentuk yang berbeda. Iya. Dan aku setuju kalau yang dibilang hasrat itu bener, nalur apa namanya, manusiawi apa enggak itu, manusiawi banget kalau menurut aku. Cuma memang ketika ini disalurkan dengan melanggar norma, Iya. nah itu yang menjadi Hasratnya salah. manusiawi, tapi kalau untuk eksekusinya hasrat atau untuk mengekspresikan hasratnya itu yang perlu dipertimbangkan gitu kan, Ya. yang perlu dilihat. Ya ibarat kata nih paling gampangnya aja, misalnya Indra nih pacaran sama Indro gitu kan. Nah, si Indra sama Indro ini pacaran terus pakai baju couple, orang-orang lihatnya jijik gitu Iya, kan. Tapi itu kan hasratnya dia, nggak ada iya. yang salah gitu loh. Mereka yang menunjukkan pada dunia bahwa mereka itu couple yang Iya, the romantis sih, best the best couple couple. ever. Iya. Saya nggak pernah beli baju couple ya, tolong ya. Oke. Ya, jadi menarik banget sih emang terkait dengan Issei Sagawa ini. Dan kita kembali lagi ke Issei Sagawa sendiri, ini juga menimbulkan derita pada keluarganya. Ya, jadi adiknya itu menderita asma karena stres. Ibunya beberapa kali mencoba bunuh diri dan ayahnya itu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bahkan pada tahun 2005 ketika orang tua Issei Sagawa ini meninggal dunia, dia tuh dilarang untuk menghadiri pemakaman. Ya, dan juga kehidupan masa sekarang Issei Sagawa ini dia memiliki identitas baru dan tinggal di sebuah apartemen yang disediakan oleh pemerintah Jepang untuknya. Fasilitasi loh bro. Tapi kalau di Jepang kemarin setelah dia punya kasus besar gitu, kemudian hampir penyelesaiannya adalah identitas baru ya. Kemarin itu yang Iya Junko Furuta, rata-rata. rata-rata mereka juga ganti identitas baru. Dan Kentang. itu dianggap selesai gitu maksudnya. Iya kentang banget aja. Dan dan dia saat ini bekerja menjadi seorang pelukis wanita-wanita telanjang gitu lah. Dan juga ia mengaku ia masih memiliki keinginan untuk memakan daging manusia, terutama wanita cantik. Tapi dia ini udah berjanji katanya dia sudah tidak akan membunuh orang lagi. Wah. Ya, Atau Hannibal Lecter tuh dulu juga dari ini ya, inspirasinya. inspirasi. I don't know lah. The Silence of the Lamb. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan tentang Issei Sagawa. Intinya diambil aja yang apa namanya podcast kita hari ini, hikmahnya dari kasus Issei Sagawa ini, bahwasanya kalau Hati-hati dengan hasratmu. iya, hati-hati dengan hasratmu, lampiaskanlah hasratmu dengan cara yang tepat. Jangan kesari Ndra, puasa Ndra. Iya, kalau habis buka boleh. Janganlah. Ya enggak, maksudnya ke sana ngapain gitu kan. Kan main karambol iya, di Saritem. makanya. Oke, mungkin gitu dulu. Sekian dulu podcast episode ke-7 kali ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.